Selamat malam Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Relni Girsang dengan NPM 221201175. Di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi cita-cita saya setelah saya lulus di pendidikan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan profesi macam apakah yang akan saya pilih. Tentu setelah saya menamatkan pendidikan sebagai seorang sarjana hukum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana SH.MH. Di sini saya memilih cita-cita saya menjadi seorang jaksa. Mengapa menjadi seorang jaksa? Jaksa merupakan suatu profesi yang sudah saya cita-citakan sejak saya melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum. Saya memiliki harapan yang sangat besar untuk dapat menjadi jaksa di masa yang akan datang, tentu setelah saya menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terdapat beberapa alasan yang kuat yang membuat saya untuk memilih menjadi seorang jaksa. Jaksa merupakan suatu pilihan karir yang sangat kuat dan mulia, khususnya bagi mereka yang memiliki semangat keadilan dan ingin memberikan kontribusi yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Tentu kita tahu bahwa seorang jaksa memiliki peran yang sangat sentral di dalam sebuah peradilan untuk menegakkan keadilan bagi semua pihak. Seorang jaksa juga memiliki kontribusi yang sangat nyata di dalam masyarakat, karena jaksa mewakili masyarakat serta negara dalam penegakan keadilan. Tugas ini memberikan kesempatan untuk membantu korban kejahatan serta memastikan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tentu dengan beberapa alasan ini memberikan motivasi untuk saya untuk memilih jaksa sebagai karir yang akan saya pilih di masa yang akan datang. Namun tentunya cita-cita ini tidak hanya bisa dikata-katakan saja tanpa ada perbuatan nyata yang bisa saya lakukan. Pertama, saya akan fokus terlebih dahulu pada pendidikan saya. Tentunya saya akan fokus pada pendidikan saya di Fakultas Hukum Universitas Lampung, karena tentu tidak mungkin bagi saya untuk menggapai cita-cita menjadi seorang jaksa tanpa saya menjadi sarjana hukum yang baik dan benar. Tentunya bukan hanya pendidikan saja yang tidak hanya fokus pada pendidikan, namun di tengah-tengah saya fokus pada pendidikan, saya akan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena pengalaman ini akan membantu saya di masa yang akan datang untuk menggapai cita-cita saya menjadi seorang jaksa, serta bagaimana pengalaman ini juga nanti akan membantu saya ketika saya sudah menjadi seorang jaksa, agar saya dapat menjadi jaksa yang baik dan benar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dan juga saya akan membangun karakter saya sejak dini, bagaimana menjadi seorang jaksa yang berintegritas tinggi, jujur, adil, dan tidak mudah tergoda akan godaan-godaan yang mungkin akan datang. Karena sejujurnya bukan hanya pada profesi hukum godaan-godaan ini akan datang, namun seluruh profesi memiliki godaannya masing-masing, yang tentu hal ini harus dibangun sejak dini tentang bagaimana kita bisa menolak akan godaan-godaan yang seharusnya yang tidak boleh kita ambil, seperti mungkin bisa seperti godaan akan korupsi dan segala macam. Dan selain itu, saya juga akan menyiapkan mental dan fisik saya sebagai seorang jaksa, karena tentu sebagai seorang jaksa harus memiliki mental dan fisik yang sangat kuat untuk bagaimana kita bisa memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Dan tentu yang tidak mungkin akan terlupakan adalah pasti saya akan mendaftar
di CPNS Kejaksaan sebagai tahap atau proses awal saya untuk menjadi seorang jaksa di masa yang akan datang. Itulah beberapa alasan saya sehingga saya memilih menjadi seorang jaksa dan bagaimana cara-cara saya untuk menggapai cita-cita saya untuk menjadi seorang jaksa di masa depan, sehingga cita-cita ini tidak hanya sebagai mimpi atau bualan saja, namun menjadi kenyataan. Dan semoga video ini menjadi doa saya, menjadi ungkapan doa saya untuk sekaligus memotivasi saya agar saya semangat untuk menggapai cita-cita saya menjadi seorang jaksa yang baik dan benar di masa yang akan datang. Mungkin sekian Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang menjadi cita-cita saya di masa yang akan datang. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan saya dalam mengucapkan kata-kata. Sekian dan terima kasih.